Hi everyone, welcome to my content di YouTube ataupun di Spotify. Cuma kalau buat yang nonton di YouTube dapat visualnya, kalau untuk yang Spotify cuma versi audionya sih. Gue pengen ngebahas hal yang cukup nempel di kepala gue sih, terutama in the last 7 years. Yaitu pekerjaan yang kita suka gitu. Dan ya kayaknya ini jadi salah satu aspek yang menurut gue penting sih untuk suka dengan apa yang lo kerjain. Dan nggak ada juga sih orang yang mau berdatang ke kantor atau tempat kerja udah langsung ngintip jam berapa pulangnya. Dan gue rasa banyak juga yang kayak gitu. Waktu bakal terasa lama sih kalau lu nggak suka dengan yang lu kerjain gitu. Dan itu benar-benar nyiksa sih. Lu datang cuma buat paycheck gitu, lu nggak peduli dengan progres kantornya, lu nggak peduli dengan progres perusahaan maksudnya, lu nggak peduli dengan skill development elunya gitu, dan lu nggak peduli dengan mungkin bagian divisi lainnya gitu. Sayang aja sih ketika lu bisa ngeluarin 100% dan lu suka gitu terus lu dapet gaji dibandingin lu ngerjain yang nggak lu suka gitu cuma 70% dan iya gitu doang gitu. Banyak sih kayaknya yang datang gitu sambil ngegerutu, bikin mood orang lain di tempat kerja juga jadi jelek. Gue ngerti sih, tapi nggak semua orang punya punya apa ya namanya, punya hadiah untuk bisa suka dengan apa yang mereka kerjain. Jarang sih. Coba sebisa mungkin iya cari pekerjaan yang lu suka gitu, atau nggak sesuai dengan passion lu. Gue sendiri pernah magang di HRD sebuah hotel. Gue ngelakuin selama 4 bulanan, nggak dapat gaji sih, cuma dapat makan doang sekali. Gue ngebantu di toko nyokap gue setelah gue lulus kuliah sampai sekarang. Gue jualan action figure juga sampai sekarang juga, dan yang paling gue suka itu malah nulis. Nggak berhubungan sih, cuma uniknya berhubungan dengan kuliah gue gitu, komunikasi. Walaupun awalnya gue pikir gue salah jurusan, cuma kepake sih. Gue belajar ada sedikit nulis-nulisnya. Dan iya gue suka nulis karena gue mulai nulis tuh dari SMA kelas 2. Ini nulis di luar yang sifatnya PR gitu ya, yang nulis karena pengen aja nulis tanpa disuruh. Dari SMA 2 itu udah lumayan lama. Gue lupa SMA 2 apa SMA 3 gitu ya. Ya anggaplah SMA 3 gitu. Dan begitu gue udah lama gak nulis, gue selalu balik lagi ke nulis gitu. Udah lama gak ini, gue balik lagi ke nulis. Yang belakangan gue punya hipotesa atau gue punya kepercayaan bahwa ketika lu balik ke situ lagi, itu passion lu. Lu balik ke situ lagi, lu balik ke situ lagi, lu balik ke situ. Itu bisa jadi passion lu sih. Tinggal dikembangin aja gitu, dan itu butuh waktu, butuh effort, dan kalau gue butuh trial and error sih. Gue lebih suka nyobain daripada dengerin pengalaman orang. Dan kampretnya gue tipikal orang yang rada picky sih, dan dari masalah kerjaan gitu. Gue lebih milih, bukan dari masalah kerjaan doang sih, dari banyak hal lah. Gue lebih milih mendingan gak usah daripada dapetnya gak sesuai dengan yang lu mau sih.
agak idealis sih emang, cuma kenyataannya kayak gitu. Dan ya gue minum dulu. Ini tuh take ketiga ya di episode ini. Sebelumnya tuh di hari ini, jadi gue balik tuh jam 10:30 lah kayaknya. Jam 10 lewat, jam 10-an. Gue balik dari tempat saudara gue yang ulang tahun. Dan gue bikin satu episode podcast, satu bahas film, nggak tahu bakal publish atau enggak. Satu lagi yang ini nih udah 3 kali ngambil nih, udah ada 20 menit lagi. Kayak mentoknya kayaknya di 3 episode sih gue kayaknya. Suara gue juga udah mulai habis. Cuma itu, balik lagi, gue suka dengan bikin ini gitu. Wah, untung bridgingnya masuk nih. Gue suka dengan bikin konten ini gitu. Selain gue bisa ngeluarin unek-unek gue juga, gue bisa nulis juga gitu. Jadi two birds with one stone gitu. Two birds with one stone. Dan iya, gue juga bukan tipikal orang yang, jadi pernah nih saudaranya temennya nyokap gue, dia kayak orang pintar gitulah. Dia bilang ke gue kalau gue ini sih nggak bisa kerja sama orang sih. Hampir bener sih. Lebih tepatnya gue nggak suka sama orang sih. Bahasa halusnya sih gitu. Gue bukan tipikal orang yang suka dengan manusia. Dan setelah gue pikir, gue kaitin dengan apa yang gue suka gitu, gue dapet simpulan kalau kayak gue cocok di bagian yang kreatif gitu, passion gue di situ. Dan nggak berhubungan dengan orang sih. Dan ini semua gue dapet karena dari pengalaman gue dan waktu. Lu harus nyoba ini biar lu tahu lu suka atau enggak gitu. Contoh simpel sih kayak video ini, gue buat podcast ini atau konten gue yang ini, itu kan yang nonton 0 gitu. Mungkin ada 1 atau 2 gitu. Tulisannya sih gitu sih kalau gue lihat di jumlah penontonnya. Itu juga kayak kalau nggak salah gue nggak sengaja mencet gitu dari akun Google gue yang lainnya. Jadi kehitung 1 gitu. Bukan karena orang lain yang nonton. Mungkin ya. Atau mungkin ada orang juga nonton. Ya intinya yang nonton basically nggak ada lah gitu. Tapi gue tetap ngelakuin ini karena gue suka. Dan banyak juga kok orang yang bikin podcast atau nggak bikin yang konten-konten kayak gini yang stop gitu. Mungkin karena tujuan mereka dari awal udah beda kali ya. Tujuan mereka mungkin angka gitu. Jadi ketika berbuat mungkin 5 episode yang nonton gak ada, stop. Tapi kalau gue balikin lagi, kalau lu bikin tujuannya karena emang lu suka gitu, angka jadi nggak ngaruh lah gitu untuk saat ini loh ya. Nggak tahu sih ke depannya gimana. Kalau gue sih tetap aja buat, nggak ada yang nonton ya udah bagus gitu. Dan gue buat udah lumayan banyak loh. Ada yang lebih dari 10 episode gitu. Bahas mengenai suka yang dikerjakan, gue inget dulu agak sedikit out of topic dikit sih, cuma ada hubungannya dengan suka atau enggak gitu. Gue punya teman dulu pas SMA, satu tongkrongan lah gitu. Pagi datang,
pelajaran bahasa Inggris itu udah hari Kamis atau Rabu, pokoknya pertengahan minggu udah mulai jenuh-jenuhnya kan. Biasa kan kalau Senin Selasa ya masih habis dari libur gitu. Rabu yang rada berat gitu, Rabu soalnya udah di tengah nih. Kalau Kamis kan begitu masuk Kamis kan, yeay Jumat terakhir gitu. Dan ini tuh kayak Rabu jam pelajaran bahasa Inggris jam pertama. Dia tuh agak duduk di depan. Tiba-tiba dia ngeliat jam terus dia nyetuk gitu. Ya baru sejam. Karena ada bunyi ini kayaknya, karena ada bunyi apa? Bell gitu kalau ini udah 1 jam pelajaran. Dulu di sekolah gue kayak gitu sih. Bunyi itu terus dia nggak lama kayak dia bilang gitu. Pokoknya intinya dia bilang gitu lah, ya baru sejam. Dan itu kedengeran sih sama si guru gitu. Si gurunya juga nyadar kalau dia tahu kalau si anak-anak pada bosen gitu. Dan pas lagi gue nulis ini gue kepikiran sih top hated job in the world mungkin versi gue ya. Yang pertama itu telemarketer. Ini yang dilakuin di Will Smith ya, di filmnya si The Pursuit of Happiness. Sama yang dilakuin Michael Scott di Office. Dia ada 1 episode dia jadi telemarketer. Itu kocak juga sih. Tapi kayak di Indonesia jarang ya yang ngelakuin. Setidaknya gue nggak pernah ditelepon gitu, ditawarin produk gini. Terus ada pemotongan hewan unggas ya, kayak potongan ayam atau enggak daging sapi ya, yang model-model kayak gitu. Itu kayak berat juga sih, lu nggak bisa bengong dikit tangan lu hilang, mesti bener-bener fokus gitu. Iya bahaya sih, gue sih nggak mau gitu kerja di sini. Soalnya gue suka bengong, suka pikiran gue kabur gitu. Terus customer service, itu pasti yang datang mayoritas orang yang marah-marah. Dan ini pekerjaan yang menurut gue kesian sih orang yang di bagian ini. Kan dia nggak tahu apa-apa ya gitu, dia nggak tahu apa, dia datang gitu. Mungkin dia punya permasalahan lain juga di kehidupannya dia gitu. Mungkin dia habis diputusin, mungkin saudaranya habis meninggal, atau mungkin bapaknya meninggal, dia baru keguguran gitu, tiba-tiba datang kerja gitu, orang ngomel ke dia gitu, dia nggak tahu apa-apa. Kasian sih. Makanya kalau sebisa mungkin sih kalau ada masalah komplain atau apa gitu, selesain dengan kepala dingin lah gitu. Yang ada masalah kan nggak lu doang gitu, dia juga punya masalah gitu. Ya paling mentok kan kalau CS kan paling mentok dia udah bingung ngadepin si customer, udah nggak bisa dibilangin, dia bilang ya udah saya panggil manajer saya dulu ya. Itu salah satu jurus andalannya dia juga sih. Terus cleaning bagian bersih itu juga capek sih. Cuma pas magang dulu gue pernah sih pas magang di hire di hotel, itu sempet ngadain yang namanya razia loker karyawan gitu. Jadi dadakan gitu ada anggota HRD sama 1 security gitu buat saksi sih. Ngebukain gitu loker karyawan di sana gitu. Banyak temuan yang nggak saya pikirkan ada di situ.
Kalau kondom kan kayaknya udah umum lah. Mungkin ditemuin dari kamar pengunjung yang belum dipakai gitu, diambilin gitu. Sama ada lainnya yang saya rasa nggak layak tayang. Anyway, thank you for listening. Suara gue juga udah mulai habis. Udah malam nih. Tadi gue tag tuh jam 10:30 lah, sampai ini udah hampir jam 12. Tag malam memang paling enak sih. Ya agak off topic dikit dan bahasanya udah mulai bahasanya udah mulai nggak jelas ya. Jadi gue selesain dulu. Thank you for listening. It's me, Patrick, signing off. Bye.